Pertemuan Kapolri dan Ketua KPK hari ini jadi sorotan. Pasalnya pertemuan ini berlangsung di tengah pengusutan kasus pemerasan Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya. Polisi menjadwalkan pemeriksaan Firly kembali Rabu lusa. Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri telah berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021. Namun, hingga saat ini Firly tak ditahan. Usai diperiksa di Bareskrim Polri sebagai tersangka Jumat lalu, Firly Bahuri kembali menyebut ada serangan balik koruptor dan meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita hormati asas praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Soal tak kunjung ditahannya Firly, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penyidik punya kewenangan dan pertimbangan sendiri. Menurut Mahfud, dalam jalannya penyidikan, mungkin polisi tak khawatir Firly akan lari, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Firly Bahuri tidak ditahan itu ada tiga alasan untuk orang harus ditahan. Satu, kalau dikhawatirkan mempersulit pemeriksaan. Dua, mengulangi perbuatan. Tiga, menghilangkan barang bukti. Mungkin syarat itu sudah mungkin polisi tidak khawatir Firly lari, tidak khawatir Firly mengulangi perbuatan, tidak khawatir Firly menghilangkan barang bukti karena sudah dihumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi, penyidik saya tidak boleh masuk. Selain terjerat pidana dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, sanksi etik oleh Dewas KPK juga menanti Firly Bahuri soal pertemuannya dengan ex-mentan itu. Pasca jadi tersangka, posisi Firly digantikan Nawawi Pomolango yang dilantik Presiden Jokowi menjadi ketua sementara KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Soal pertemuan KPK Polri yang membahas dan menandatangani perjanjian kerjasama penanganan perkara korupsi, apa maknanya dan bagaimana membaca momentum ini, kita akan bahas bersama dengan Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Selamat petang Pak Saud. Halo, selamat petang Kompas TV, selamat petang Indonesia. Baik, Pak Saud, ini pasca setelah dilantik Pak Nawawi, ada bertemu dengan Kapolri. Apa yang dibaca dari pertemuan ini, Pak Saud? Ya, ini mungkin menajami atau menegaskan kembali MOU yang sama yang sudah dilakukan, walaupun waktu itu dilakukan tahun 2017 tuh antara Kejaksaan KPK dan Polri. Intinya sudah pasti sama yang disampaikan oleh Ketua KPK tadi, pelaksana maksudnya, dan Pak Kapolri, bahwa ada kaitan dengan sinergi penanganan tindak pidana korupsi, dan kemudian bagaimana bekerja sama dalam kaitan resource di kedua belah pihak. Pada bagian lain nanti juga pasti akan bicara sarana prasarana atau kemudian bicara tentang pertukaran data atau pengembangan kapasitas. Saya pikir itu yang normatif dilakukan juga pada periode ini. Jadi mungkin ini hanya untuk penegasan pengulangan saja, karena itu kan dilakukan tahun 2017 ya, cukup lama untuk mengingatkan kembali, merefresh kembali bahwa ada komitmen bersama untuk bekerja sama saling tukar menukar resource. Kalau dulu itu kan bahkan ada di beberapa daerah itu umpamanya mereka kesulitan dalam menghitung kerugian negara, kemudian KPK mencari para ahli, saksi para ahli yang bisa dihadirkan. Okay. Pak Saud, kalau saya ingin persepsi Anda, bagaimana mulusnya koordinasi supervisi antara Polri dan KPK eranya Firly ini? Karena kan tanda tanya juga ketika sudah diganti, langsung bertemu nih Kapolri. Ya, justru yang speednya cukup tertata dan maksimal itu di Polri ya. Karena kecepatan di KPK ini agak lambat saya lihat. Pada bagian lain kita tahu bahwa kelihatannya nih ya, Polri menegaskan kembali, kita punya komitmen ini. Di tempat saya banyak data, kalau umpamanya Dewas agak ragu, silakan gali data, ambil kebijakan yang cepat. Saya pikir salah satu sisi lain dari yang katakanlah warningnya ya dalam kaitan hari ini,
bahwa sebenarnya sebaiknya KPK bisa mengikuti kecepatan bertindak yang dilakukan oleh Polri. Jadi kalau umpamanya selama ini selalu ada kesan bahwa mereka menunggu pidananya, kemudian mereka ngurusin etikanya, sekarang Oke. pidananya lebih dulu gitu. Pak Jadi Saud, kalau kasus Firly Bahuri ini kira-kira dibahas juga oleh Kapolri dan Ketua KPK sementara saat ini? ya biasanya sih normatifnya pastilah mereka berbicara sama pimpinan, termasuk mengantisipasi ya. Kan itu kan panggung depannya pasti ini, tapi panggung belakangnya Oke. hal yang mungkin muncul nanti. Tetapi saya pikir ini bukan kemudian ada perubahan dari status kalau saya pikir ya dari udah masuk ke penyidikan, tapi mungkin hal-hal teknis yang kecil yang memungkinkan mereka lebih confidence sehingga kemudian bisa mengatasi noisy atau hal-hal yang terkait dengan penindakan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Sebelumnya kan Polda Metro Jaya minta supervisi langsung dari KPK soal penanganan kasus ini. Nah, dengan adanya pertemuan ini apakah ini akan mempercepat proses yang tengah terjadi di Polda Metro Jaya atau bagaimana nih menurut Anda, Pak Saud? Oh ya, harapannya begitu ya. Kita jangan melihat di depan ini seolah-olah ini hanya merepres perjanjian tahun 2017 yang sudah dilakukan antara Polri, KPK, dan Kejaksaan, dan di situ sudah masuk menyangkut banyak hal di dalam kaitan penindakan dan seterusnya. Tapi kan yang kalau kita ambil adalah ini kan soal besar ya, soal besar yang menyangkut dua institusi. Dalam hal ini KPK terasa sangat lambat di dalam melakukan fungsi tugasnya, sehingga harus kita nilai sebagai upaya untuk kemudian KPK agar lebih menanggapi atau memberi respon terhadap apa yang dilakukan oleh kepolisian, sehingga kemudian KPK bernuansa positif dikaitkan dengan MOU yang sudah ada gitu. Oke. Ada pertemuan hari ini Ketua KPK dengan Kapolri, lalu ada informasi Firly Bahuri akan diperiksa pada Rabu lusa. Apa yang Anda baca dari momentum ini? Ya, dapat diperkirakan bahwa kalau subjektivitas dan objektivitas dari penyidik itu kan kelihatannya, dan ada banyak tanggapan framing yang kelihatannya kan untuk segera setelah diperiksa untuk kedua kali untuk kemudian ditahan. Nah, ini mungkin yang kita harus mengantisipasi semua, bagaimana seperti apa di KPK, bagaimana di penegak hukum di KPK dan di kepolisian, sehingga tidak banyak lagi framing-framing yang seolah-olah ada semacam quote and quote sandera-menyandera di dua instansi ini. Dan ini yang kita harus hilangkan pengertian ini atau penilaian ini atau framing ini, sehingga kemudian penegakan hukum itu memang berada pada kekuatan bukti yang cukup yang dimiliki oleh para penyidik di Polri. Oke, kalau sebelumnya kan ketika Polda ada preskon soal penyidikan, naik ke penyidikan, respons KPK seolah masih santai. Kalau Anda melihat bagaimana dengan di bawah Nawawi Pomolango, respons KPK soal kasus yang mendera Firly ini bagaimana, Pak Saud? Ya, nanti juga sangat tergantung bagaimana 100 hari pertama Pomolango bekerja ya, untuk bisa kemudian mengambil kendali, karena memang bagaimanapun pemimpin, leaders di situ dia harus menginspirasi staf yang lain, meyakinkan supaya kemudian tidak lagi hanya dikungkung oleh persoalan kolektif kolegial. Saya khawatir kalaupun kolektif kolegial, nanti kalau Pomolangonya sendirian nanti di voting 3-1 dia kalah juga nih. Oke. Jadi kita mengimbau kepada pimpinan KPK yang lain, 4-3 yang lain untuk kemudian merespon ini. Karena saya katakan tadi di bagian depan, ritme kecepatan yang dibuat oleh Polri harus diimbangi oleh kecepatan di KPK, termasuk di Dewan Pengawas. Jadi sekali lagi kita berharap, ya saya yakin bahwa Nawawi bisa mengendalikan ini, untuk kemudian mereka firm di situ, sehingga kemudian ketemu penindakan yang dilakukan oleh KPK dalam kaitan kasusnya atau kaitan dengan Firly di kepolisian jadi prudent gitu. Baik, singkatnya jadi bakal ada imbas dari pertemuan KPK Polri hari ini pada kasus yang tengah berjalan di Polda, kasus Firly Bahuri. Ya, kita berharap begitu. Kan udah menghilangkan waktu Kapolri berapa jam itu berkunjung ke sana. Oke. Terima kasih Pak Saud Situmorang untuk pandangan Anda dalam program Kompas Petang sore hari ini.